Halo semua, berjumpa dengan saya, Ferlin. Wah, saya kayaknya ngaku banget nih. Berjumpa dengan gue, Ferlin, di Ganjaris TV tentunya. Kali ini kita ada di program Generasi Penerus. Nah, ada apa dengan generasi penerus? Kita akan bahas pada program hari ini bersama salah satu narasumber. Dan dia ini teman gue juga sebenarnya, salah satu kawan gue juga. Dan cukup aktif juga di kepemudaan. Nggak pakai lama-lama, langsung aja dengan Bro Nauli. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita sama dulu nih, biar nggak selek. Perjalanan ke sini macet atau bagaimana? Kebetulan tinggal di Tangerang Selatan kan lumayan lah. Kalau hari Minggu nggak terlalu macet kita kan. Oh, aman. Lengang lah ya. Lenggang. Lengang ya. Oh, oke, Bro Nauli, makasih sebelumnya udah mau jadi narasumber pertama kita nih Siap. di program Generasi Penerus. Dan ini tayang perdana. Mungkin gue bisa langsung ngobrol-ngobrol sama lu nih tentang karena kita bicara generasi penerus. Siap. Gue mau bertanya tantangan anak muda menyikapi sempitnya lowongan kerja yang saat ini menjadi fenomena nih, menjadi pembahasan. Tetapi sebelum kita ke sana, gue pengen tahu dulu nih, Oke. Bro Nauli, kira-kira saat ini sedang berkecimpung di dunia apa nih? Oke. Sibuknya apa nih kalau boleh tahu? Mungkin sedikit perkenalkan dulu ya. Monggo. Kebetulan saya memang sekarang ini ada berkecimpung di bidang ketenaga kerjaan Wow. dan pendidikan. Jadi kita ini sempat di pengalaman background saya ya. Ya. Sebelumnya pernah di Jepang selama 4 tahun setengah. Kita belajar, studi di sana. Kemudian pulang ke Indonesia, lihat kondisi adik-adik sekalian itu yang apa ya? Kira-kira sebenarnya bisa dimaksimalkan nih Iya. dengan teknologi yang pernah kita lihat di Jepang. Nah, akhirnya kita bikin lembaga pelatihan kerja. Wow. Kemudian bersama kawan-kawan Ganjaris juga nih kebetulan. Udah 2 tahun kita nih. Wow. Sempat ngebangun bikin pendidikan gratis di pemukiman padat penduduk. Wow, Nah, sampai sekarang saya kerjain itu, alhamdulillah sudah banyak yang kita kirimkan ke Jepang. Waduh, mantep banget ini. Tapi menarik nih. Kok Bro Nauli mau balik ke Indo? Panggilan tuh. Kan biasanya kalau udah sukses di luar sana, biasanya kan, aduh rasanya mau pulang ke Indo atau balik ke Indo, tar dulu deh. Gitu. Kebetulan kalau Jepang itu kan memang negerinya aman tentram ya. Oke. Dia memang surga bagi kaum introvert sebenarnya, bro. Wow. Memang karena kita ini memang tidak introvert, Iya. nggak bisa diem di satu tempat. Ya mungkin kita gunain kesibukan kita untuk bisa saling maju bersama Wah, adik-adik. ini Gitu. semangatnya Jadi, luar biasa. yang tadi saya bilang kalau kita kerja di Jepang mungkin bisa dalam waktu panjang ya, dalam jangka waktu yang panjang, kemudian berkarir mungkin baik juga. Cuma saya milih untuk pulang ke Indonesia, kemudian bisa kolaborasi dengan kawan-kawan yang punya semangat sama, yang punya goal dan tujuan sama untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sih. Idih. ini gue melihat Bro Nauli saat ini sudah punya pandangan tersendiri nih. Nah, gue mau bertanya, kira-kira yang Bro Nauli lihat, apa sih kebutuhan anak muda di masa kini yang menurut Bro Nauli udah lihat, ini kayaknya kebutuhan anak muda nih harusnya seperti ini gitu. Iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya simple, Mas. Simple, Bro Ferlin. Kalau menurut saya memang pemerintah itu harus jeli ya terhadap market nanti kemana nih anak-anak muda. Kita kan bonus demografi, bro. Iya, betul. Kalau kita lihat ke Korea 0,8 mereka natalisasinya. Jadi 2 orang, bro sama misalkan Bro Helmi, bukan Bro Helmi, siapa? Temen, ada. Ya, nikah gitu kan. Iya. Kemudian punya anak, anaknya cuma 2, itu nilainya 2. Tapi kalau Korea 0,8. Jepang 1,3. Tapi Jepang, kalau kita lihat di buku pinter nih. Iya. Buku pinternya Iwan Gayo yang dari warna hitam terus jadi warna merah. Dari dulu 100 juta penduduknya. Sampai sekarang. Nah, 2050 mereka minus demografi. Yang mana kita lihat ya. Saya lihat gini.
Jepang negara maju. Iya. Negara maju, punya teknologi, punya peradaban, Iya. tapi tetap punya kepayahan untuk mengelola negara ketika nggak ada orang. Waduh. Indonesia, bro, ya kita di 69% dari angkatan dari masyarakat kita, 69% itu angkatan kerja semua. Usia 15 sampai 69 itu dari total penduduk 69% itu angkatan kerja. Jadi saya pikir kendala kita sekarang untuk angkatan muda dalam menyikapi kekosongan tenaga kerjaan ya. Iya. Saya pikir di masalah pendidikan. Jadi ketika kita tahu untuk apa sih SMK ini nantinya akan diperlukan di industri, ya pemerintah bisa menyokong itu semua. Nah, tadi sempat nyinggung soal ada teknologi nih. Menurut Bro Nauli, dari kacamata Bro Nauli, di tengah gempuran teknologi AI, Artificial Intelligence ini, seperti apa teknologi ini menjadi penghambat bagi anak muda? Atau seharusnya anak muda seperti apa dalam memanfaatkan teknologi ini? Kira-kira bagaimana? Ya, harusnya nggak bisa kemajuan teknologi itu nggak bisa kita hambat, bro. Kita lihat Jepang sebegitunya. Yes. Itu gimana kira-kira? Ya, apakah kita mengalami keterlambatan atau seperti apa? Keterlambatan sih enggak, cuma memang cara berpikir kita terhadap teknologi yang baru nih seperti TikTok lah ya, AI, ya itu harus itu kan disrupsi, bro, disrupsi ekonomi lah. Oke. Nah, kawan-kawan kita yang seperti Mas Nadiem lah ya, Mas Nadiem itu kan mereka justru mengembangkan teknologi dan tidak menghindari hal itu. Jadi saya pikir Indonesia kalau misalkan diisi dari orang-orang yang paham nanti ke depannya, market Indonesia kan luas ya, bro ya. Itu dengan adanya pemimpin-pemimpin yang paham terhadap nilai teknologi, saya pikir nanti Indonesia tuh nggak mungkin, nggak mustahil bisa menyaingi Jepang. Wow, keren banget. Keren banget. Masih optimis sampai detik ini. Yes. Seperti tadi di awal gue bilang bahwa ada sedikit fenomena atau pembahasan di media sosial, khususnya kita bicara Gen Z ya. Banyak yang komentar bahwa, minum ya? mau silakan. Aduh, sampai lupa kita nawarin minumnya nih. Terus kira-kira Bro Nauli, lowongan kerja yang terbatas ini, apakah ini menjadi tuntutan bagi anak-anak muda generasi penerus untuk menjadi SDM yang berkualitas? Kalau saya pikir kan, sorry ya, ini kebetulan lagi bawa dompet nih. Aha, waduh. Balik lagi lah. Jangan repot nih, bro. Enggak, kebetulan ini kita lihat ya. Wow. Lagi kebetulan aja diundang sama Bro Ferlin mau tukerin duit. Tapi ini berapa? Ini 10.000 yen. 10.000 yen. 10.000 yen ya. Oke. 10.000 yen. Nah, ini kita lihat tokoh. Ini 10.000 yen adalah nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi yang ada di mata uang Jepang. Wow. Nah, ini nih mungkin kalau dirupiahkan 1,1 ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang pengen saya tekankan, bahwa tokoh yang di dalam 10.000 yen ini namanya Yukichi Fukuzawa. Ini bukan tokoh politik. Ini bukan tokoh pahlawan perang. Wow. Apa? Terus? Ini adalah pendidikan, bro. Tokoh pendidikan. Jadi Jepang kalau saya lihat, mengapa walaupun mereka kalah perang di Perang Dunia Kedua, mereka sangat concern terhadap pendidikan, sumber daya manusia yang pertama kali mereka perhatikan. Jadi kalau misalkan kita bonus demografi, nanti di 2045 kita pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menggantikan Pak Jokowi, concern terhadap pendidikan, concern terhadap di mana nantinya anak-anak bisa dipetakan gitu. Misalkan anak-anak SMK, mending ke sini aja gitu. Anak-anak yang S1 lebih baik ke sini gitu kan. Kan dulu pernah juga dilakukan sama Pak Presiden kita Soekarno kan? Iya. Kita sempat kirim anak-anak ke luar. Betul. Ke salah satunya B.J. Habibie. Yes, benar. Tapi sempat nggak jadi, banyak yang balik. Nah, kalau menurut saya sih ke depannya dengan bonus demografi tersebut, terus mungkin yang kita tahu ya, karena saya basic ke Jepang, Jepang ini kan industri kan, negara industri. Betul. Ketika mereka bisa dikirim ke Jepang, pulang, mereka itu punya sistem paham sistem bagaimana sih mengoperasikan, misalkan mereka di pertanian ya,
stroberi yang enak. Wow. Ya kan? Stroberi yang enak. Terus kemudian gimana sih bisa mengoperasikan packaging yang baik. Terus kemudian bento ini gimana dengan 5 orang aja bisa memproduksi 1.000 per hari. Nah mereka tuh belajar di situ. Jadi kenapa saya concern kalau untuk bidang saya, kita kirim anak-anak ke Jepang, itu salah satunya adalah untuk transfer ilmu, bro. Wih, mantap sekali. Ini sangat mulia sekali apa yang dilakukan Bro Nauli. Karena mirip-mirip sama Bapak Ganjar Pranowo. Kenapa gue bilang setuju? mirip? Setuju itu. Di Jawa Tengah, Betul. Pak Ganjar itu sudah menciptakan Heterospace. Yes. Itu tempat untuk anak-anak muda berkreasi, berkarya, atau meng-create sebuah startup. Yes. Industri-industri yang sekarang ini lagi digeluti anak-anak muda. Pandangan Bro Nauli, seperti apa sosok Pak Ganjar? Kayaknya ngerti banget nih persoalan anak muda saat Pak ini. Ganjar memang apa yang kita lakukan ternyata Pak Ganjar udah pikirin. Iya dong, lebih Dan maju. gokilnya aja. Iya. Maksudnya saya seneng gitu. Kan Jawa Tengah ini kan isinya juga banyak anak-anak santri, bro. Wih, Kalau nggak salah apa ya? Santri plus ekotren apa nggak salah. Oke, Jadi oke. intinya itu gimana caranya santri juga bisa berentrepreneurship. wow. Ya kan? Santri. Kemudian mereka juga menggandeng HIPMI. Pak Ganjar kan bikin gandeng HIPMI Jateng Ya. terus sama Mas Gibran kemarin kan? Iya, betul. Ya kan? Bikin apa namanya yang tentang santri ini. Kemudian dia juga banyak bikin mendorong seminar-seminar Ya. vokasi kalau nggak Iya, salah. betul. Ya, vokasi untuk entrepreneurship. Ya. Jadi ya itu dia. Maksudnya nggak semua orang bisa jadi entrepreneurship. Iya, betul. Mungkin ketika ada orang yang mau kerja aja nih, mungkin ekonominya nggak memadai Ya. untuk buat modal. Akhirnya didorong sama Pak Ganjar untuk kerja mungkin di Jepang. Kan Pak Ganjar juga punya program itu, bro. Betul, punya. Punya program itu. Kemudian ada satu lagi program kalau nggak salah Pak Ganjar itu kontrak dengan Fujian. Jadi Jateng Wow. Fujian. Provinsi Cina ada namanya Fujian. Oke. Salah satu itu 10.000 tenaga kerja yang akan dikirim. Wow. Nah, itu dia ya dia paham bagaimana memetakan anak-anak milenial Gen Z Iya. nantinya ke depan. Ya oke kalau misalkan kamu bisa mau kerja dulu silakan. Kalau mau bisa entrepreneurship udah ada abang-abang di HIPMI yang bakalan Mengakomodir. mengakomodir. Ya sebenarnya sih hal itu ya apa ya seperti kita lihat kayak gayung bersambut lah. Kita Iya, anak-anak muda yang pikirin tapi ternyata pemerintah juga capres kita juga pikirkan ya mungkin inilah jawaban. Bisa dikatakan Pak Ganjar sudah menjawab tantangan itu ya? Yes, makanya kita harus dukung, bro. Wah, itu sebabnya Bro Nauli kita undang ke sini. Iya, iya. Oke, ini menarik. Dengan latar belakang Bro Nauli, kemudian tadi juga kita bicara bagaimana peluang-peluang tercipta dan Pak Ganjar telah menciptakan itu sejak di Jawa Tengah. Boleh minta pandangan dari Bro Nauli, kira-kira harapan Ya, terhadap sosok pemimpin ini kan menjelang Pilpres ya 2024. Dan banyak anak-anak muda atau Gen Z dan milenial yang masih buta terhadap profil sosok-sosok calon presiden, khususnya Pak Ganjar. Sedangkan di sini Bro Nauli sudah menyampaikan dan menginformasikan kulitnya. yes. Harapan Bro Nauli untuk Pak Ganjar dan juga kepada anak muda juga. Siap. Terhadap Pak Harapan Ganjar. saya terhadap anak muda ya terutama ya. Ya. Ini mungkin bersangkutan dengan Pak Ganjar itu sendiri. Ya. Ya, gimana ya? Sebenarnya kalau kita lihat Jepang ya, Jepang itu negara maju. Iya. Negara maju kenapa? Setiap negara maju pasti punya pemimpin yang baik, bro. Oke. Yes. Palingan mereka itu sangat memperhatikan anak-anak muda. Jadi dengan apa yang dilakukan Pak Ganjar selama ini dan apa yang diidekan sama Pak Ganjar Iya. dan apa yang telah didukung kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Tengah itu merupakan cerminan nantinya Pak Ganjar akan memimpin anak-anak muda Indonesia ke depan. Jadi yang paling concern terhadap Gen Z, milenial, capres itulah yang harus didukung. Waduh. Dan Pak Ganjar sudah melakukan itu. Yes, saya bukan ngomong apa-apa ya. Coba silakan dicek di internet Iya. dan silakan lihat di kegiatan-kegiatan. Iya.
belajar bahasa Jepang gratis dari Ganjaris, dari kawan-kawan relawan semua. Wow. Itu udah dilakukan 2 tahun, kita udah kirim berapa orang, walaupun ya banyak asam garam, tapi alhamdulillah banyak anak-anak yang merasakan impact. Dan Ganjaris sebagai salah satu organ salah satu pendukung Bapak Ganjar Pranowo telah melakukan itu sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan harapannya tentu Pak Ganjar juga bisa notice ini ya, bahwa kita pun ikut meniru ya apa yang beliau telah lakukan di Jawa Tengah. Ini menarik banget Bro Noli. Sangat seru, sebenarnya masih pengen lebih lama-lama lagi nih. Tapi kalau boleh dengar clue-nya sedikit, sudah firm nih. Sudah Ganjar. Firm ya? Optimis ya? Optimis. Baiklah, teman-teman, terima kasih. Inilah perbincangan gua bersama Bro Noli, yang mana sudah cukup concern terhadap ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan anak-anak generasi penerus. Nantikan kami untuk video-video selanjutnya, tentunya di episode Generasi Penerus bersama gua Ferlin, tetap di Ganjaris TV. Ganjaris Optimis.